Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Hari ini kita telah memasuki hari yang keempat atau kelima. Keempat bagi yang mengikuti keputusan kemenang, kelima bagi yang mengikuti Muhammadiyah. Dan kita tidak membenturkan hal tersebut. Al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Sebuah ijtihad tidaklah dimentahkan oleh sesama ijtihad yang lain. Baik, kita akan bahas tentang trilogi atau 3 aktivitas unggulan selama di bulan Zulhijjah. Dan semoga kajian kita belum terlambat, ya paling tidak kalaupun sekarang sudah memasuki Zulhijjah, ini bisa kita gunakan untuk Zulhijjah yang akan datang. Yang pertama, bulan Zulhijjah ini yang pertama itu sesuai dengan namanya Zulhijjah, pemilik haji. Dzul Hajar, pemilik batu. Dzul Qarnain, pemilik 2 tanduk. Zulhijjah, pemilik haji. Ini secara bahasa. Walaupun bulan haji itu bukan hanya Zulhijjah. Jumhur mengatakan bulan haji itu sejak 1 Syawal hingga sampai berakhirnya Zulhijjah. Sementara Imam Syafi'i dan sebagian tabi'in mengatakan bulan haji itu sejak 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Dalam kitab Fiqh Sunnah dikatakan bahwasanya waqad ajma'al ulama anna al-hajj la yatakarrar. Para ulama telah sepakat bahwa haji itu kewajibannya tidak berulang-ulang. Kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya dia sunnah. Maka ketika ada seseorang muslim Allah berikan kelapangan rezeki, kemudian ada keinginan untuk haji yang kedua, yang ketiga, namun saat yang bersamaan di hadapannya ada kewajiban, baik berupa menyelamatkan perut kanan kiri fakir miskin yang ada di sekitar dia, atau bukan hanya fakir miskin sekitar dia, tapi mungkin kerabatnya dia sendiri. Maka dalam kondisi seperti itu, yang lebih utama dia lakukan adalah bukan pergi haji, tapi menjalankan kewajiban menyelamatkan perut sesama manusia, khususnya umat Islam. Hal ini berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man adda nawafil wa lam qudiyatil faraid lam tuqbal lahumun nawafil." Orang yang mengerjakan sunnah namun yang wajibnya dia lupakan atau yang wajibnya keteteran, maka sunnahnya tidak diterima. Jadi dikala dia mengerjakan haji yang kedua, haji yang ketiga, yang sunnah, sekali lagi, saat yang bersamaan ada kewajiban terhampar di hadapan dia, namun dia lupakan, maka yang seperti ini kita khawatir sunnah yang dia lakukan tidak diterima. Ini namanya fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan sebagian saudara kita? Ada yang pergi haji barangkali dengan harta yang diharamkan. Ada orang pergi haji dengan uang judi. Ada orang pergi haji dengan hasil riba. Ya, nangis di depan Ka'bah, ya Allah, judi saya berkah banget sampai saya kemari. Jadi gara-gara judi bikin dia bisa pergi haji. Lalu dia bilang judinya berkah. Nah, ini kan ngaco. Nah, yang seperti ini bagaimana statusnya? Allah berfirman, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara hak dan batil. Hajinya hak, ongkosnya batil. Dicampurkan kedua-duanya oleh orang tersebut. Lalu kemudian bagaimana pandangan fuqaha untuk orang yang pergi haji dengan ongkos yang haram? Jadi dalam kitab Fiqh Sunnah itu dikatakan bahwasanya haji orang tersebut tetap sah menurut jumhur, hanya saja memang dia berdosa, tidak berpahala. Jadi boro-boro mabrur. Yang ada adalah dia mendapatkan dosa karena haji yang dia lakukan telah tercampur ya dengan hal yang haram. Wa yujzibul hajj wa in kana al-malu harama wa ya'tamu 'inda al-aktsari min al-ulama.
haji yang dia lakukan tetap sah, namun menurut mayoritas ulama, orang tersebut telah berdosa. Kenapa sah? Kan ongkosnya haram. Para ulama mengkiaskan atau menyamakan kasus tersebut dengan misalnya ada orang sholat, dia sudah madhab kiblat, rukun sholat sudah terpenuhi sejak mulai dari niat sampai salam, aurat sudah tertutup, wudhu juga udah, tempat pun juga suci, bersih. Sah nggak sholatnya? Sah. Walaupun pecinya boleh nyolong, walaupun kain sarung yang dia gunakan buat menutup auratnya juga hasil dari mencuri misalnya, keabsahannya sah. Adapun masalah apakah sholatnya diterima, itu babnya lain. Ya, itu babnya lain. Sebagaimana haji yang dia lakukan, selama rukunnya terpenuhi, syarat-syarat yang terpenuhi, maka hajinya tetap sah. Adapun masalah hajinya diterima atau mabrur atau tidak, itu babnya lain. Maka dikatakan di sini orang tersebut tetap sah hajinya, namun mayoritas mengatakan dia berdosa. Baik, itu mayoritas. Sekarang kita lihat dari yang lain. Wa qala Imam Ahmad, sementara Imam Ahmad bin Hanbal beliau berkata, la yusihu wa huwa al-asah lima jaa fil hadis sahih. Kata Imam Ahmad tidak sah. Jadi menurut beliau tetap tidak sah, nggak boleh. Sebab kalau dibilang sah, mohon maaf, ini kadang bisa membuat peluang sebagian orang yang melakukan kecurangan dalam masalah harta untuk tanda petik melondri hasil kerjanya atau hasil penghasilannya itu ya. Dikejar-kejar KPK, tahu-tahunya lagi umroh kan gitu. Nah, ini sebagian orang ada seakan-akan haji dan umroh itu cara mereka untuk membersihkan apa yang telah mereka lakukan. Baik, apa dalil Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya orang itu hajinya ditolak dan juga tidak sah? Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan dia tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Nah, jemaah sekalian, saya pribadi lebih condong di hati saya itu ikut pendapat yang kedua. Sebab kalau hajinya dikatakan sah, maka ini bisa membuka fitnah bagi orang-orang yang memang ingin mencuci penghasilannya tersebut. Toh haji saya tetap sah ini, sehingga rukun Islam saya sudah selesai, walaupun saya tidak dapat pahala. Nah, ini kan cukup bahaya, akhirnya meremehkan yang namanya harta-harta yang haram. Baik, lalu bagaimana dengan sebagian saudara kita yang hajinya itu mutang? Dan sekarang cukup banyak dengan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dana talangan haji. Yang konon, gara-gara itu menjadi sebab membludaknya jamaah dan antrian pun juga kadang tidak rasional antriannya. Mungkin di antara bapak-bapak sudah ada yang baca ya laporan dari Kemenak di Detik News juga ada bahwa antrian di DKI aja 55 tahun. Kalau kita daftar tahun ini 55 tahun. Ada sebuah kabupaten di Sulawesi, Kabupaten Bantaeng namanya, itu kalau kita daftar tahun ini 97 tahun. 97 tahun kan? Mana itu? Nah, Malaysia itu 141 tahun. Malaysia. Sikap kita gimana tuh kalau antrian haji kayak begitu? Bagi seorang muslim tetap dia daftar, udah niat pengen pergi haji, kemudian dia tawakal. Urusan nanti dia wafat dalam penantian antrian, semoga niat dia itu sudah dihitung sebagai amal soleh. Sebagaimana hadis dari riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu bihasanatin kamilah." Orang yang udah ada niat, udah hasrat ingin melakukan kebaikan, namun nggak jadi dia laksanakan, tetap Allah kasih full, kamilah, sempurna apa yang dia niatkan itu. Karena dia wafat kan bukan maunya dia menanti itu maunya dia, itu tanda bahwa dia serius ingin haji. Ternyata keburu wafat di antara tahun-tahun penantian. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis Imam At-Tabrani dengan sanad yang thiqat yang terpercaya, bahwasanya Rasul mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik, lebih tajam dibanding apa yang dia lakukan. Walaupun yang dia lakukan nampaknya sedang sholat, tapi niatnya tidak sholat, tidak dihitung sebagai sholat. Niat yang dihitung. Atau orang niatnya fisiknya sedang puasa, tapi niatnya pengen ngurusin badan, kan nggak dihitung lagi puasa. Baik jemaah sekalian, maka setelah dapat informasi kayak tadi, kadang buat sebagian orang ada yang putus asa. Ya udah dah, nggak usah pergi haji, mau biar aja sekalian. Nah, harus
Harusnya tidak demikian. Tetap bagi seorang mukmin dia husnuzon, dia positive thinking. Antrian yang sekarang sampai seperti itu karena kan kuota dikurangi karena kondisi pandemi kemarin. Seandainya kuota kita pandemi ini sudah berakhir, insya Allah semoga kuota tersebut akan ditambahkan lagi sehingga normal lagi antrian seperti yang lalu. Baik, kembali ke tadi masalah hutang. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya bernama Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa bertanya, "Sa'altuhu 'anil rajul lam yahud." Aku bertanya kepada Rasul tentang seorang laki-laki yang belum pergi haji. Ayastaqridu lil haji, boleh nggak si laki-laki itu berutang untuk pergi haji? Nah, kira-kira apa jawaban Nabi? Boleh atau enggak? Kira-kira apa jawaban Nabi? Boleh atau enggak? Ternyata jemaah sekalian, Rasul menjawab la. Apa la? Tidak. Ini hadis riwayat Imam Syafi'i dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Kata Imam Syafi'i, apa kata Rasulullah? Tidak. Kenapa Rasul melarang? Apakah haram berhutang buat haji? Apakah tidak sah hajinya? Bukan ke situ. Larangan Rasulullah ini bersifat rahimnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasul kepada umatnya, enggak mau menjadi beban atau menyusahi umatnya. Karena haji memang jika mampu, Kalau lagi nggak ada ongkos atau nggak ada kemampuan fisik, maka memang dia belum ada kemampuan. Nggak usah dibebani apa-apa yang Allah sendiri nggak bebankan, karena dia belum mampu. Jadi larangan ini bukan larangan bermakna haram atau tidak sah, tapi larangan bermakna kasih sayang Rasul kepada umatnya. Oleh karena itu, Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan begini, Innama yajuzu al-iqtirat liman alima bi nafsihi al-qudrah 'ala al-wafa. Boleh berhutang itu boleh, mau haji, mau kurban. Namun ini bagi siapa? Liman alima bi nafsihi al-qudrah. Orang yang tahu udah mengukur dirinya mampu bayar. Qudrah, apa qudrah? Punya kemampuan buat bayar. Kayaknya saya bisa untuk menyicil impian haji misalnya. Ya, anak udah pada gede, kemudian apa lagi? Ya utang nggak punya. Lalu dia udah ngukur, kayaknya saya mampu. Namun kata Imam Asy-Syarbini, illa ayat lama mungkin annahu ajiz an wafa. Namun bagi orang yang lemah, yang dia kira-kira sudah membaca dirinya tidak mampu membayar, maka dia tidak boleh. Apalagi jika utang yang ada aja belum dibayar. Maka yang lebih wajib buat dia adalah tuntaskan utang yang ada dulu. Begitu. Saat dia lewat warung langsung tutup, ngeri diutangin lagi. Maka orang yang begini lebih utama bagi dia adalah tuntaskan utangnya dulu. Baru kalau dia mau ciptakan utang baru, itu pun dengan syarat dia mampu. Kemudian jemaah sekalian, azimahiyakum, terakhir dalam masalah bab haji ini, kita nggak semua kita bahas. Lalu apakah ciri haji yang mabrur? Ini buat cerminan buat kita, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah haji, dan sekaligus ini juga buat cerminan buat kita yang akan pergi haji. Dan semoga jamaah semuanya Allah mudahkan buat berangkat haji semua. Nah, yang pertama kata para ulama kita seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, la yukhalituhu bil itsmi. Hajinya enggak kecampur sama hal-hal yang haram. Jadi jangan sampai sejak awal berangkat, bahkan mungkin sebelum berangkat udah kecampur sama yang haram hingga sampai pulangnya. Apa misalnya kecampur sama yang haram? Yaitu memanipulasi data. Supaya dia dapat kuota yang longgar, maka dia pun berangkat ke daerah yang bukan domisili dia. Contohnya, kasus di kita di Indonesia beberapa tahun lalu, ada jemaah haji yang berangkat dari Filipina. Aslinya orang Jakarta Utara lebih tepatnya lagi. Aslinya lahir di sini, mukanya muka orang sini, alamatnya juga sini. Di sana diubah semuanya, seakan-akan orang Filipina semua. Jelas di dalamnya ada apa? Tipuan, al-ghish. Dan Rasul mengatakan, laisa minna man ghasyana. Bukan golongan kami orang yang menipu kami. Nah ini yang saya khawatir. Kadang mohon maaf, KBIH itu yang penting untung. Nggak peduli bagaimana kemabruran jamaahnya, yang penting bisa berangkat. Kalau memang nggak bisa berangkat tahun itu, ya memang bukan hanya kita, jamaah lain pun juga banyak yang nggak bisa berangkat tahun itu. Maka jangan paksakan hingga sampai berbuat yang Allah haramkan. Yang lagi ngetren adalah membuat surat aspal asli tapi palsu dalam masalah vaksin. Dia termasuk tipe orang yang nggak mau divaksin, apalagi sampai menganggap vaksin itu adalah konspirasi misalnya. Akhirnya dia nggak mau divaksin. Yang bukan meningitis ya, kalau meningitis udah lama itu. Ya vaksin atau misalnya COVID.
Kan di pemerintah Saudi juga minta buktinya. Sementara dia nggak ada bukti karena belum divaksin. Akhirnya supaya kesan yang udah divaksin dia bikin surat palsu. Ya, dengan biaya yang lebih besar. Jelas di situ ada penipuan. Supaya berangkat juga dia menipu. Ya salah dia sendiri kenapa nggak divaksin. Kalau bahasa kasarnya begitu. Nah, jamaah sekalian, untuk poin yang pertama kata Imam Ibnu Hajar ini udah nggak masuk karena sejak awal dia sudah mencampur hatinya dengan aktivitas yang berdosa, berbohong, menipu. Yang kedua, ketika pulang semakin kangen, semakin rindu sama akhirat. Obsesi-obsesi duniawi sebelum pergi haji kuat, besar, banyak. Tapi begitu pulang haji, dia udah biasa saja lah. Ketika ngumpul sama teman acara reunian, teman-teman bawa mobil mewah, dia hanya motor saja, dia biasa aja. Nggak kayak dulu kepancing. Biasanya orang kalau ngumpul dengan orang-orang yang membawa kendaraan yang mewah, dia akan ke bawah ingin seperti mereka juga. Tapi sepulang dari haji, enggak, biasa aja. Karena dia tahu nggak bakal dibawa semuanya. Kemudian dia pun juga semakin bukannya hanya rindu dengan akhirat, semakin zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu bukan anti dunia. Zuhud itu mengambil dunia sesuai kebutuhan. Contoh, saya punya anak misalnya 5. Bukan misalnya saya emang anak saya 5, benar-benar anak saya. Kemudian saya beli motor 4 karena emang kebutuhan. Karena anak saya udah pada gede, kuliah dan SMA. Kalau pakai angkot atau gojek jatuhnya malah lebih mahal. Saya beli motor second 5 atau 4. Kalau pakai takaran definisi zuhud kayak tadi, apakah itu masih zuhud atau udah nggak zuhud? Karena saya membelinya sesuai kebutuhan. Ya, zuhud atau udah keluar dari zuhud? Anak saya 5, dan masih. Kenapa? Karena emang kebutuhannya. Yang salah kalau anak saya cuma 1 beli motor 5, buat apa? Mungkin usahanya, baik sangkanya begitu, dia sewakan. Tapi kalau nggak disewakan buat apa? Buat dijajarin depan rumah saja. Maka saya ambil contoh gini, kita kalau nimba air, zaman dulu kan nimba air di kolam, entah di keran, entah ditimba begitu. Kita ngisi biasanya sampai penuh. Tapi begitu mandi, apakah habis kita pakai semua? Kan enggak. Kita hanya pakai mungkin sepertiganya aja. Masih ada sisa yang banyak. Buat apa sisa yang banyak? Buat keluarga, buat orang lain. Itulah maksudnya. Silakan kita cari yang banyak, tapi pas kita pakai nggak semua. Sisanya buat siapa? Ada sedekah, ada zakat, ada orang lain. Jadi zuhud itu mengambil ke dunia sesuai apa yang kita butuhkan. Kemudian ketika pulang semakin dermawan, semakin ringan untuk memberikan bantuan. Yang keempat, yang terakhir, ucapannya semakin lemah lembut, pilihan katanya, diksinya semakin enak, nggak lagi ketus sebagaimana sebelum dia pergi haji. Ketika dulu sama istri ditanya sedikit, jawabannya pedes. Bang, jangan lupa sore beli martabak, iya setengah, itu jawaban dia. Tapi kalau istri orang lain, ya ngobrol sama dia, kok kayak cara bicara pengantin baru. Ya, sama istri orang lain belaga jadi seperti Hello Kitty, tapi di depan istri sendiri berubah jadi anjing bulldog. Nah ini, mohon maaf, itu sebelum haji. Begitu pulang haji, kalau sebelum haji istri minta antar bang, anterin saya pengajian ibu-ibu. Apa kata dia? Lu udah mau beli motor kan bisa berangkat sendiri. Padahal si istri pengen dianterin ada satu tujuannya, bukan semata-mata dianterin, dia pengen berduaan. Karena dia ngiri ngeliat ibu-ibu yang lain pengajian dianterin sama lakinya, dia pengen juga kayak begitu. Cuman si suami enggak peka. Begitu kandang burung diboncengin sama dia tuh suami. Pernah lihat berapa? Laki-laki banyak boncengin kandang burung mulu, ini nggak pernah diboncengin ya. Baik. Kemudian kita masuk yang kedua, trilogi yang kedua, yaitu Shaum Dzulhijjah. Shaum ada 2, ada yang mutlak, ada yang khas. Apa yang mutlak secara umum yaitu tanggal berapapun puasa Dzulhijjah silahkan, kecuali di hari-hari terlarang 10 sampai 13 ini terlarang. Tanggal berapapun silahkan. Dari mana dalilnya? Hadis Imam Abu Daud dari Mujibah Al-Bahili. Ketika Rasul berkata kepada dia, "Sum fi ashhuril hurum watruk." Berpuasalah di bulan-bulan haram, lalu tinggalkanlah. Nah, bulan-bulan haram semua masih ingat apa aja Bapak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Dzulhijjah masuk. Dan Rasul bilang berpuasalah di bulan-bulan haram, tapi Dzulhijjah masuk. Cuma di hadis itu Rasul nggak bilang tanggal-tanggal berapa. Maka ini namanya mutlak. Kapanpun silakan. Ayo kita punya kesehatan, kita punya waktu, kita melakukannya. Atau kita ingat begitu silakan kita melakukannya. Yang kedua, yaitu yang khas, yang khusus. Kapan itu? 9 hari pertama Dzulhijjah.
Hal ini berdasarkan kesaksian dari beberapa istri Nabi alaihissalam tentang perilaku Nabi sendiri. Mereka mengatakan, karena Nabi alaihissalam yasumu yawma Asyura. Rasul dulu berpuasa hari-hari Asyura. Asyura berapanya ya Pak? 9, 10, 11. Kapan? Muharram atau Asyura. Lalu kata mereka, kata istri Rasul tadi, wa tis'an min Zulhijjah. Tis'an 9 hari puasa Zulhijjah. Lalu kata Imam Nawawi mengomentari hadis itu, wa minal masnun, di antara sunnah-sunnah dalam puasa adalah itu shauma yauma Asyura wa minhu itu tadi yaitu awal Zulhijjah. 9 hari di awal Zulhijjah. Maka ini semua sunnah. Kapanpun kita mau tanggal 1 silakan, 2 silakan. Nah, bagaimana dengan puasa Arafah? Arafah ada stressing khusus. Itu ketika Rasul mengatakan yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa kita tahun kemarin sama tahun yang akan datang. Nah, untuk tahun ini Arafahnya kapan? Ya, ada yang bilang Jumat. Kenapa? Kan di Saudi wukufnya hari Jumat. Betul ya? Kata yang pro wukuf di hari Jumat. Ya, kata yang hari Ahad negaranya hari Sabtu dong, kan tanggal 9, ngikutin tanggal, bukan ngikutin wukuf. Kalau ngikutin wukuf, bagaimana tahun lalu ketika haji nggak jadi? Seandainya tahun lalu pemerintah Saudi mengumumkan haji nggak ada karena khawatir COVID, kan wukuf nggak ada tuh. Apakah gara-gara wukuf nggak ada, lebaran ini nggak ada di sini? Kan tetap ada. Dan jangan lupa jemaah sekalian, dalam sejarah 40 kali haji pernah tidak terjadi. Baik karena faktor bencana alam, peperangan, kerusuhan. Jadi terjadi sampai 40 kali dalam sejarah. Namun apakah hal itu membuat di negeri selain Timur Tengah atau selain Haramain itu membuat lebaran tidak ada, membuat puasa Zulhijjah atau puasa Arafah tidak ada? Tetap ada, walaupun tidak ada wukufnya. Dan ternyata di dalam sejarah, ijma para sejarawan, dalam kitab tafsir juga ada, itu Rabi Imam Qurtubi, bahwa hajinya Rasul, haji wada, itu tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Sementara sholat Id itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Saum Arafah disyariatkan tahun kedua Hijriah. Kesimpulannya, tahun kedua Hijriah mereka sholat Id atau Saum Arafah, patokannya apa jadinya? Wukuf. Bukan, karena wukufnya Rasul baru ada tahun ke-10. Jadi yang lebih tepat kata Imam Al-Kharazi, Imam Ibnu Abidin, Imam Al-Aini, yang lebih tepat patokannya bukannya wukuf, tetapi secara real tanggal 9 Zulhijjah di negara kita kapan? Itu yang lebih utama dipatok. Cuman tadi kembali 9 Zulhijjah versi siapa? Bagi buat kita yang versinya versi ngikut pemerintah, silakan kita puasa di hari Sabtu. Karena saat itu 9 Zulhijjah menurut versi pemerintah. Buat yang versinya versi Muhammadiyah atau yang mengikuti Muhammadiyah, silakan buat yang tanggal 8. Kenapa? Kalau dia konsisten dengan keyakinannya, dia tidak boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Walaupun dalam ukuran dia, ya itu bukan tanggal 8, tapi tanggal 9. Misal bagi kita yang ikut pemerintah, kita bilang sama yang ikut Muhammadiyah, mohon maaf ya kalau bahasa kasar gini, lu ngapain puasa hari Jumat? Hari Jumat masih tanggal 8, kata kita yang ikut pemerintah. Tapi kata dia, hari Jumat tanggal 9. Maka kacamatanya jangan pakai kacamata kita. Oh, menurut kacamata dia, Jumat itu adalah tanggal 9. Menurut kacamata kita, Jumat masih tanggal 8. Puasa silakan, puasa Tarwiyah namanya. Puasa di tanggal ke-8. Dan tadi sudah saya sebut, Rasul berpuasa di 9 hari, maka tanggal 8 termasuk nggak? Masuk, maka itu jangan disalahkan juga. Baik, dalam sekian aturan Yakub itu pilihan yang lapang aja. Dalam masalah fikih itu hal yang biasa. Toh tahun 2005 ini pernah juga terjadi perbedaan tersebut. Kemudian jemaah sekalian, aturan Yakub kita masuk pada trilogi yang ketiga, yaitu kurban. Kurban diambil dari kata korba, ya kurban, yang artinya pendekatan diri. Dan mudah jadi bahasa Indonesia, korban. Cuman beda definisi. Kalau korban definisi bahasa Indonesia kan lain itu artinya apa artinya? Kalau bahasa Indonesia korban, victim. Ya. Tapi korban dalam bahasa Arab artinya pendekatan, jauh banget maknanya. Dan dalam Al-Quran juga dikatakan Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu qarib dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.
kita pernah dengar istilah sahabat karim, itu dari bahasa Arab, korin. Kita pernah dengar istilah jin korin, korin. Itu juga jelas bahasa Arab. Apa bedanya korin dan korin? Korin lebih dekat dari korin. Korin itu seseorang atau sesuatu yang selalu bersama kita, selalu ada. Maka jin korin artinya orang yang atau jin yang selalu bareng kita tuh. Ya, ngintilin lah kalau bahasa kita begitu. Lalu kemudian Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, apakah engkau juga punya jin korin? Rasul bilang iya. Hanya saja Pak Aslam itu jin masuk Islam. Atau dalam bahasa lain dia Pak Aslam, dia Pak Aslamu, saya selamat dari gangguan jin tersebut. Baik, kembali dari korin. Nah, dari definisi kita udah bisa nangkep. Berarti tujuan kita kurban itu untuk pendekatan diri kepada Allah, bukan untuk nunjukin strata sosial atau ekonomi di masyarakat. Tuh, gue mampu sapi. Tuh, saya mampu kambing. Misalnya tidak. Sebab kalau kayak gitu ceritanya, mohon maaf, kita hanya lelah capek ngeluarin ongkos, tapi nggak diterima kurban kita. Karena yang nyampe kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tapi yang nyampe adalah ketulusan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai nanti buat jemaah yang menjadi DKM ketika ngumumin tentang jumlah kurban tahun ini, jangan sampai ada sifat bergaya-gaya dan membandingkan dengan tahun lalu yang lebih ringan, lebih sedikit. Alhamdulillah tahun ini 20 sapi, nih sama tahun lalu digituin. Panitia tahun lalu sakit hati, ya orang bermanfaat banget. Ya, mentang-mentang kita tahun lalu dapat lebih sedikit, nggak usah, biasa saja. Karena khawatir itu masuk itizaziyah, bersombong-sombong untuk menggaya-gayaan. Kemudian jemaah sekalian, secara fikih, tadi kan secara bahasa, secara fikih, itu berbahal hewan maksus. Fi ayamil maksusah, fi biniyati kurban. Ada 3. Kurban itu adalah menyembelih hewan yang maksus. Maksus artinya spesifik, tidak semua hewan boleh. Kemudian di hari-hari yang spesifik juga. Dan dengan niat kurban tadi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan yang khusus. Apa kata para ulama? Annal hadiah la yakun illa minan na'am. Yang namanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan yang bernama an-na'am. An-na'am itu apa? Jamak dari al-an'am. Al-an'am, surat al-an'am, binatang ternak. Berarti hanya hewan ternak. Ternak yang bagaimana? Karena ayam Bangkok juga ternak masalahnya. Itu ternak. Ada kalimat selanjutnya yang berbunyi wattafaqu ala anal afdal al-ibil. Mereka sepakat yang lebih utama adalah ibil. Ibil unta. Tumbal bakor, lalu sapi, tumbal ghanam, lalu kambing, dengan beragam variannya masing-masing. Unta ada varian punuk 1, punuk 2. Ya, sapi kita tahu ada yang di musim, ada yang sapi di mana begitu. Dan kambing juga demikian. Semua variannya, silakan. Bagaimana dengan jawamis? Jawamis kerbau. Kerbau termasuk ternak, silakan. Dan para ulama nggak mempermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah, mohon maaf, banteng. Banteng nggak ada yang ternak masalahnya. Walaupun tampilannya mirip seperti kerbau atau sapi, dia nggak masuk kategori. Al-hadha tertib, begitulah urutannya. Artinya di luar itu nggak bisa. Misal ada orang berpikir, aduh saya tahu kampung sini kebanyakan darah tinggi. Kalau saya beli kambing atau sapi pada kambuh lagi, saya beli dah ayam Bangkok aja. Sama kandang-kandangnya kalau perlu, tetap tidak sah. SOP-nya nggak masuk. Walaupun misalnya dia harganya sama mahal atau lebih mahal, tetap tidak masuk. Yang kedua adalah harinya. Hewannya udah bener, niatnya udah bener, tapi harinya nggak benar. Dia udah nyembelih habis subuh sebelum sholat id, ini tidak sah. Rasul yang bilang tidak sah. Nah, kata Nabi dalam hadis Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha." Siapa yang udah nyembelih padahal sholat id belum dilaksanakan, maka hendaknya dia kembali ke tempatnya. Maksudnya tidak sah. Walaupun sah untuk dimakan, halal, tapi tidak sah dikatakan sebagai kurban. Sama, SOP-nya nggak masuk begitu. Mirip seperti orang yang udah sholat zuhur padahal masih setengah 12. Belum azan, belum masuk waktunya, ada waktunya. Maksimal sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Nabi mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabahun. Seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Jadi 4 hari kita diberikan kesempatan untuk menyembelih. Dan kenapa para fuqaha mengatakan lebih sunnah itu kalau sholat id itu agak lebih pagi dibanding sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Adha itu lebih pagi dibanding sholat Idul Fitri. Dan sunnah ini nampaknya udah banyak orang lupakan. Kebanyakan di masjid-masjid sama. Biasanya Idul Fitri, Idul Adha sama biasanya setengah 7, MC-nya naik, sholat dimulai sejak jam 7 kurang seperempat dan seterusnya. Kenapa kok sholat Idul Adha lebih pagi? Hikmahnya adalah supaya waktu menyembelih lebih panjang. Kenapa sholat Idul Fitri agak lebih siangan? Supaya orang yang telat belum bayar zakat fitrah ada waktu untuk bayar zakat fitrah.
Nah, zakat fitrah itu sengaret-ngaretnya ketika khotib naik. Baik, itu tertera dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kemudian kita lanjut. Kemudian dari sini kita paham ada 3 elemen penting tadi, harinya atau waktunya, jenis hewannya, dan dunia. Yang terakhir, apa posisi kurban dalam syariat Islam? Sebagian ulama, walaupun ini minoritas, saya sampaikan di sini, pendapat mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Dia bukan sunnah, tapi wajib. Ya, dia punya beberapa alasan, nanti kita bahas. Sementara mayoritas mengatakan kurban itu sunnah muakkadah, bukan kewajiban, namun tetap dia bukan sekedar sunnah, tapi muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, namun nggak sampai wajib. Nah, kita mau tahu masing-masing alasan. Untuk yang bilang wajib golongan Hanafi itu berdasarkan ayat kedua surat Al-Kautsar yang sama-sama Bapak-bapak udah hafal. Gimana bunyinya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Itu kata kerja perintah, kata kerja suruhan. Wanhar, ayo sembelihlah kurban. Maka ini menunjukkan itu wajib. Karena kaidahnya berbunyi al-aslu fil amri bil wujub. Hukum dasar dari sebuah perintah menunjukkan wajib. Kecuali ada ayat atau hadis yang membelokkan kewajiban menjadi tidak wajib. Nah, bagi golongan Hanafi ini ayat, tidak ada hadis atau keterangan lain yang membelokkan menjadi tidak wajib. Dalil kedua, yaitu hadis yang berbunyi, ini juga agak familiar hadisnya. Man kana lahu sa'atun, orang yang lagi ada rezeki, ada duit, walam yudhahi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqraban musalla. Jangan dekati tempat salat kamu. Nah, dengar hadis ini. Yang ini kata golongan Hanafi ini menunjukkan wajib. Kenapa? Ucapan Rasul, kalau punya duit tapi nggak berkurban, jangan kemari. Itu ucapan Rasul tegas jengkel kepada orang tersebut. Dan kalau memang itu sekedar sunnah, nggak mungkin Rasul setegas itu. Tidak pernah ada ceritanya Rasul marah kepada orang yang tidak mengerjakan sunnah. Ketika Rasul tahu ada orang yang nggak kurban padahal dia mampu, jangan kemari dia, itu tanda orang tersebut sedang meninggalkan kewajiban. Ini alasan kedua pihak Hanafi. Alasan ketiga, kata mereka, hadis yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya untuk orang di masing-masing rumah, jadi enggak satu RT satu rumah atau satu kampung satu rumah, masing-masing rumah hendaknya setiap tahun mereka berkurban, bukan sekali seumur hidup. Kalau itu mah akikah sekali seumur hidup. Kalau kurban sekali tiap tahun. Udhiyah, hendaknya dia berkurban. Kata golongan ini, kata-kata diawali dengan ala itu menunjukkan wajib. Contoh ada hadis pakai alat, katanya alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Ini menunjukkan kewajiban, karena menjadikan sunnah Nabi bersama Quran itu bukan sunnah, tapi wajib. Baik. Sementara golongan mayoritas mengkoreksi pendapat tadi. Apa koreksiannya? Ternyata kata mayoritas ulama, surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, itu bukan lagi ngomongin kewajiban kurban. Itu ayat sedang membicarakan tentang rundown, urutan acara aktivitas di hari-hari Idul Adha. Fasholli li rabbika, itu sholat Id. Kalau udah kelar, wanhar. Itu maksudnya. Maka dijelaskan oleh hadis yang tadi, orang yang udah motong sebelum sholat, dia nggak sah. Jadi ayat itu lagi membicarakan urutan aktivitas mata acara di hari Idul Kurban. Kemudian alasan yang kedua, menurut umumnya para ulama tentang siapa yang ada rezeki tapi dia tidak berkurban jangan kemari. Kata mereka itu hadis seperti diteliti statusnya hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Secara redaksional nggak nyampe ke Rasulullah, itu hanya lisan para sahabat saja. Nggak sampai lisan Rasul, itu hanya lisan sahabat saja. Ini pandangan mayoritas ulama. Ada sih yang bilang itu hadis memang dari Nabi, seperti Syekh Al-Albani, tapi umum yang mengatakan itu sebagai hadis mauquf. Yang ketiga, tentang ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, ternyata kata mereka ini hadis dhaif, hadis lemah. Karena hadis lemah, maka gugurlah semua dalil-dalil kelompok yang mengatakan wajib. Nah, kelompok yang mengatakan sunnah menambahkan satu dalil yang cukup terkenal hadisnya, yaitu idza dakhalatil ashrul, kalau masuk 10 hari Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan jika kalian hendak berkurban, ada kalimat wa arada ahadukum ayyudhiya, kalian jika ingin berkurban. Maka kata-kata aroda, al-iradah, kehendak, kata Imam Syafi'i, al-iradah tadullu annaha ghairu wajibah. Kata-kata jika berkehendak itu tanda dia bukan wajib. Sebab dikembalikan kepada kehendak orangnya. Jika berkehendak, jika mau, maka itu menunjukkan dia bukan wajib. Fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Janganlah dia memotong kuku dan rambutnya sedikit pun kalau masuk 10 hari Zulhijjah.
Buat siapa ini? Buat orang yang pengen kurban, bukan buat keluarganya. Karena itu hadis berbunyi wa arada ahadukum ahad. Apa arti ahad? Satu, dua, apa tiga orang? Satu. Maka itu larangan berlaku buat si orang yang pengen kurban saja, bukan untuk keluarganya. Dan larangan tersebut pun menurut jumhur bukan larangan haram, tapi itu larangan makruh. Sebagian ulama kayak Hanafi dan Maliki mengatakan itu bahkan tidak makruh, itu boleh-boleh saja. Larangan tersebut hanya larangan etika. Kok bisa sih dimaknai larangan etika? Kata mereka, larangan yang berimplikasi haram adalah larangan yang jika di dalamnya dibarengi oleh informasi apa dosanya, apa siksanya, apa hukumannya. Ternyata di hadis tadi nggak disebutin apa dosanya sih, apa siksanya, apa hukumannya kalau orang melanggar larangan tadi. Oh, nggak ada. Maka golongan ini mengatakan, Maliki, Hanafi, dan Jumhur Syafi'iyah mengatakan itu larangan etika saja sebagai bentuk empati kita kepada jamaah haji. Karena jamaah haji ketika udah pakai ihram, mereka nggak mau kuku dan rambut, maka kita pun yang di tanah air juga demikian sebagaimana mereka. Itu hikmahnya. Maka nggak cukup kita kalau baca-baca broadcast hanya hadis doang, ayo siap-siap yang mau kurban, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Tapi nggak ada syarah ulama. Ini bahaya, akhirnya ada orang memahami secara harfiah. Ternyata penjelasan para ulama luar biasa seperti itu makna hadis tersebut. Kalau misalnya barangkali ada diskusi, kalau memang ada, silakan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita ya silakan. Waalaikumsalam. Ini kan sebagai pegawai itu biasanya ya maaf itu ada jaminan bank gitu, biasanya tahun depan gitu, berapa sebenarnya gitu. Kalau mau berkurban itu bagaimana? Kan ada yang pertama, terus yang kedua, kalau misalnya punya hutang yang sudah jatuh tempo, tapi pengen berkurban itu bagaimana? Iya. Baik, hutang memang ada dua model, ada hutang yang lunak yang lama ya waktunya, ada hutang yang mendesak. Ya, para ulama seperti ulama mazhab Hambali seperti Syekh Utsaimin Hambali zaman sekarang, dia bilang begini, bagi mereka yang hutangnya mendesak, maka utamakan hutang yang mendesak dibanding dia berkorban. Seperti tagihan-tagihan yang harus tuntas temponya sekarang ini, ternyata bertepatan dengan Idul Adha misalnya, maka buat dia utamakan itu dulu. Namun buat utang-utang yang lunak, yang pembayarannya ya sama-sama lama masih ya, maka kalau begitu nggak ada masalah bagi dia buat tetap berkorban. Sebab kalau kita apa adanya berhutang, berarti dia jangan kurban dulu. Kita konglomerat nggak ada yang utang, nggak ada yang kurban juga. Karena konglomerat pun juga ngutang sama negara kan, ya kan? Oleh karena itu kita bagi dulu, kita rinci utang yang kayak gimana dulu. Untuk utang yang mendesak yang mesti dibayar saat ini, itu yang lebih kita utamakan dibanding dia berkorban. Tapi untuk orang-orang yang utangnya masih lapang, masih enteng, masih ringan, masih bisa dibayar besok, maka lebih utama dia berkorban. Cukup? Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.